perayaan Natal P3MI. Dan untuk itu sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan memasuki barisan prosesi dan penyalaan lilin. Bapak dan saudara-saudari diundang untuk bangkit berdiri sambil menyanyikan lagu 1000 Lilin Nyalakan. Dengan nomor dengan metodis 240 malam. Sulit
Kita akan mendengarkan liturgi 1 penciptaan. Kepada petugas dipersilakan. Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menemani terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dan air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Kejadian pasal 1 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ketiga. Kejadian pasal yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayatnya yang ke-21, demikian bunyinya. Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak berkeriapan dalam air, serta segala jenis burung bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air di laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah harinya yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah mengeluarkan berbagai jenis makhluk hidup, ternak, binatang melata, dan berbagai jenis binatang liar. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan berbagai jenis binatang liar, berbagai jenis ternak, dan berbagai jenis binatang melata di tanah. Allah melihat bahwa semua itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
atau ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu sebagai tumbuhan yang menghasilkan biji di seluruh muka bumi dan segala pohon yang buahnya berbiji. Semua itu menjadi makananmu. Namun, kepada segala binatang liar, segala burung di udara dan segala binatang yang melata di bumi, segala binatang yang bernyawa itu diberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Maka jadilah demikian. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh sangat baik. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ke-6. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Ketika Allah pada hari ke-7 setelah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan ciptaannya yang telah dibuatnya itu. Amin. Kita mengangkat lagu pujian dengan nyanyian metodis 234, Hai Dunia Gembiralah, ayat yang pertama. Hai dunia gembiralah dan sambut Rajamu, di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kita akan mendengarkan liturgi 2, kejatuhan manusia dalam dosa. Kepada petugas dipersilakan. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 5. Inilah firman Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa dan akibat. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Sahut perempuan itu kepada ular, buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kejadian pasal 3 ayat 6 sampai 10. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjadi daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan dirinya dari hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman.
manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaraku di taman, aku menjadi takut, karena aku telanjang maka aku bersembunyi." Kejadian 3 ayat 11 sampai 15. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Dia berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan pertumbuhan engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kejadian pasal 3 ayat 16-20. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun kau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Jangan berpeluh, engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada dan istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Kejadian pasal 3 ayat 21 sampai 24. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya untuk mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa teluk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Kita menyanyikan bait kedua, "Hai Dunia Elukanlah." Hai dunia, elukanlah, Rajamu menebus. Hai bumilah, gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita akan mendengarkan liturgi 3, nubuatan kedatangan Tuhan Allah untuk menebus manusia berdosa. Kepada petugas dipersilakan. Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Yohanes pasal 3 ayat 16. "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya hidup setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamaikan ia Immanuel. Yesaya 11 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Tunas Isai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan suatu taruk akan tumbuh dari pangkalnya. Roh Tuhan akan tinggal padanya, roh hikmat dan pengertian, roh perencanaan dan keperkasaan, roh untuk mengenal dan takut akan Tuhan. Ya, kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Amin. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari P3MI.
Kita puji Dia sekarang hingga selamanya. Glory haleluya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Raja damai. Gloria in excelsis Deo. Dialah Sang Immanuel. Tuhan bersama kita sekarang hingga selamanya. Sekarang hingga selamanya. Sekarang hingga selamanya. Sungguh luar biasa saksian pujian dari PTRI. Kita akan mengangkat lagu pujian bait ketiga, Janganlah Dosa Menetap di Ladang. Di ladang dunia sejahtera penuh berkah, melimpah selamanya, melimpah selamanya, melimpah selamanya. Kita akan mendengarkan liturgi 4, kedatangan melalui kelahiran Mesias, Juru Selamat. Kepada petugas dipersilakan. Matius 1 ayat 18 sampai 19. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata dia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, dia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius pasal 1 ayat 20-21. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Matius 1 ayat 22 sampai 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Matius pasal 1 ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf
Yusuf menamakan dia Yesus. Amin. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari vokal grup Bersaudara. Dialah Sang Mesias,
pujian dari Kokabut bersama. Kita akan mengangkat lagu pujian bait keempat, Dialah Raja Semesta Benar dan Mulia. Dialah Raja Semesta Benar dan Mulia, masyurkanlah hai dunia, besar anugerahnya, besar anugerahnya, besar anugerahnya. Kita akan mendengarkan liturgi ragam bahasa dari bahasa Batak, Nias, Papua, Inggris, dan Indonesia. Kepada petugas dipersilakan. Yohanes 2 ayat 10 dalam bahasa Batak Toba. Ay somonodo holongi rohani ni bata di Pontibion, pola do anak nana sasare di lengon, asal nang mango galuk na persia di ibana, asal hangoluan na salilung lelenga di ibana. Yohanes pada telu ayat 3 dalam bahasa Yunani, di mana dalam mariwanani, si mana sama masih rolangi nasi gurihana, no ibe enolonia andre sia sambua, ena elektriki kodo di samati khania, ena sokhnya wa aurisi itu lagu. Yohanes 3 ayat 16, bahasa Damal Papua. Nimangame agime kawak namolan nabumo jangan o emenau nal amengkak jangan emetere nahin emeter obe menau ninat wangame o alian galak nok iwang yom toma diotiano emetere. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Inggris. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Amen. Yohanes 3 ayat 16 dalam bahasa Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudari sidang jemaat, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat lagu pujian Kasih yang Sempurna. Kasih yang sempurna telah
Bapa di surga, kami naikkan syukur karena kami hari ini boleh mendengar firman-Mu dalam perjalanan Engkau menebus manusia berdosa sampai kami hari ini mengalami kemenangan dan kami diselamatkan. Kami sungguh mengucap syukur dalam perayaan Natal seksi ketiga ini. Pada malam ini kami boleh melihat perjalanan Tuhan begitu peduli dengan kami, sehingga kami hari ini mengucap syukur untuk ikut dalam perayaan Natal ketiga ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Bagi kita yang sudah menemukan, mari kita menyimak. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Yusuf pun bangun dan mengambil anak itu serta ibunya, lalu pergi ke tanah Israel. Namun setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Judea, menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana. Setelah diperingatkan dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Setelah Herodes mati, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan, dan semua yang hadir pada perayaan Natal ketiga ini pada malam hari ini yang berbahagia. Bapak Ibu, ketika kita hari ini menyimak khotbah, biasanya orang konsentrasi di khotbah. Tapi sebenarnya kalau kita melihat tata ibadah kita ini, sebenarnya kita sudah berkhotbah semua. Khususnya saudara kita yang terlibat dalam liturgi. Nah, Bapak Ibu, khususnya para ketiga ini yang mengasihi Tuhan, kita tadi melihat dengan sangat jelas sejarah perjalanan mengapa sampai ada Natal. Yang pertama, di dalam liturgi itu dijelaskan bahwa manusia telah jatuh ke dalam dosa. Nah, para P3MI dan jemaat yang mengasihi Tuhan, ini adalah alasan yang paling mendasar mengapa harus ada Natal. Natal artinya adalah kelahiran yang baru. Apa bedanya dengan semua kelahiran-kelahiran yang ada di seluruh dunia? Perbedaannya jelas, bahwa kelahiran menjadi manusia oleh Allah itu adalah untuk dan demi menebus manusia berdosa. Maka Natal itu tidak bisa dilepaskan dari penebusan. Jadi itulah sebabnya tidak semua orang mau mengucapkan selamat Natal.
Karena kalau diucapkan selamat Natal, dia akan berpikir bahwa dia terikat dalam satu keadaan pemikiran, status bahwa manusia membutuhkan penebusan. Itulah sebabnya para petiga ini yang mengasihi Tuhan, hanya orang yang membutuhkan penebusanlah yang sanggup untuk merayakan Natal. Dan yang kedua, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan satu bagian bahwa segala rencana-rencana Tuhan Allah ini tidak pernah terkendala, selalu akan mencapai pada tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sekalipun kelihatannya seolah-olah ada rintangan, ada tantangan, ada gangguan, tetapi tujuannya pasti jelas akan digenapi. Nah, pertanyaannya kepada kita hari ini yang merayakan Natal ini, siapakah yang menggenapi semua aspek dari sejarah perjalanan kerajaan Allah ini? Sampai pada bagian yang ketiga ini kita bertemu, Tuhan memakai Maria dan Yusuf. Tuhan memakai para gembala. Tuhan memakai bahkan juga dalam perspektif negatif Raja Herodes, yang kemudian mengadakan pembunuhan terhadap anak-anak 2 tahun ke bawah. Dan perhatikan pada bagian ini, siapakah yang dipakai Tuhan? Dipakai Tuhan ada dengan menunjukkan kenyataan bahwa kerajaannya akan terus berjalan dengan baik dan sempurna. Itu ada pada Maria, Yusuf, dan juga tentunya para gembala-gembala itu, dan juga orang Majus. Tetapi di dalam menggenapi rencananya juga Tuhan membiarkan terjadi pada Raja Herodes. Sama seperti Tuhan memanggil ke-12 muridnya. Tuhan membiarkan satu murid ini akan tergoncang dan kemudian juga menjadi alat si iblis untuk menunjukkan bagaimana Tuhan itu akan mencapai pada tujuannya, yaitu Yesus Kristus. Nah, pada bagian ini, para petiga ini yang mengasihi Tuhan, kita bertemu satu babak yang telah kita lihat pada firman Tuhan ini. Dan pada minggu kemarin ini dikotbahkan, yaitu dari perspektif mimpi dan ketaatan Yusuf. Dan hari ini kita bertemu satu bagian firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita hari ini bahwa ini adalah rencana kerajaan Allah melalui Maria dan Yusuf. Nah, para petiga ini yang mengasihi Tuhan, pada bagian firman Tuhan ini kita bertemu dalam perjalanan Mesias itu sendiri. Ternyata perjalanannya tidak menyendiri. Mesias itu dalam perjalanannya tidak sendiri, tapi juga melibatkan orang-orang lain dan banyak orang dalam perjalanan. Nah, kalau kita perhatikan sampai dengan hari ini, kita acap kali berpikir bahwa kita merayakan Natal ini tidak bagian dalam kerajaan Allah ini. Padahal sesungguhnya ketika kita merayakan Natal ini, kita bertemu dengan satu bagian firman Tuhan, bahwa kita pun turut di dalamnya, dan kita pun adalah bagian dalam perencanaan perjalanan kerajaan Allah itu sendiri. Nah, dari mana kita tahu itu? Mari kita perhatikan pada ayat yang terakhir itu dikatakan seperti ini, Bapak Ibu. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya digenapi firman yang disampaikan melalui nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Pertama, Mesias atau Yesus Kristus itu sendiri atau Allah yang telah menjadi manusia itu ada bersama dengan orang-orang Nazaret. Ada bersama dengan banyak orang-orang Nazaret. Dan kita tahu bahwa orang Nazaret itu tidak semua percaya kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di Nazaretlah Tuhan Yesus juga ditolak. Sama seperti ketika hari ini kita merayakan Natal, banyak juga sebenarnya dalam konteks ini penolakan-penolakan
terhadap firman itu sendiri. Salah satu penolakan yang paling jelas yaitu ketika merayakan Natal, perspektif orang menunjukkan bukanlah soal tanggal. Adakah hari-hari ini kita merayakan Natal tidak peduli 25 Desember atau bukan? Bukan soal tanggal, tapi soal semangatnya kelahiran di mana Kristus lahir di dalam hati kita. Sepertinya rohani. Tapi berhenti dulu sejenak. Inilah yang disebut dengan siasat untuk mengubah historika the Messiah, perjalanan Mesias itu sendiri. Dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang membuat sepertinya rohani, tapi sebenarnya kita sedang turut di dalam bagian yang merusak kerajaan Allah itu sendiri. Betul nggak tanggal 25 kita merayakan Natal? Betul. Lalu setelah tanggal 25 Alkitab mencatat Yesus disunat 8 hari kemudian. 8 hari kemudian setelah tanggal 25 pasti jatuh pada tanggal 1 Januari. Betapa orang hari-hari ini tidak melihat keterkaitan itu sehingga 1 Januari itu bagi mereka persoalan tahun baru. Tapi sebenarnya itu adalah persoalan Mesias, tahun Masehi. Maka spirit yang dimaksud oleh kerajaan Allah itu adalah di dalamnya ada rangkaian sejarah perjalanan Tuhan. Dan sejarah perjalanan Tuhan itulah yang kita hidupi sampai dengan hari ini dan kita rayakan Natal ini. Memang betul, merayakan Natal tidak mesti tanggal 25. Setiap hari juga harus merayakan Natal, kelahiran baru bersama Yesus. Tapi jangan lupa historisnya. Makanya banyak orang berpikir tanggal 25 Desember itu adalah hari pagan. Hari orang-orang Romawi menyembah matahari diubah oleh Kaisar Julian. Tidak betul. Karena sebelum penyembahan itu ada, orang-orang Kristen mula-mula sudah menyatakan bagian daripada perjalanan kesejarahan iman mereka. Nah, oleh karena itu, para petigami, para pemuda-pemudi yang mengasihi Tuhan, ketika kita simak baik-baik pada bagian ayat yang terakhir ini, orang-orang Nazaret itu, tentu di sana ada yang menerima Yesus, tapi di sana puncaknya mereka menolak Yesus. Maka hari ini kita belajar bahwa sejarah perjalanan Yesus yang adalah firman, yang adalah Kristus disebutkan dalam perjanjian baru, yang adalah Mesias di dalam perjanjian lama. Mesias dan Kristus itu satu padan, satu pengertian, satu kata. Mesias itu dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani, artinya yang diurapi. Salah satu fungsi dari penebusan raja itu adalah diurapi. Oleh karena itu, kita memahami dalam konteks ini, ketika kita merayakan Natal ini, kita bertemu the journey of the Messiah. Artinya perjalanan Mesias itu tentu ada gangguan, tentu ada halangan, rintangan. Tapi kita ingat, di dalam Kejadian 3 ayat 15 dibacakan tadi dalam gitu-gitu, ya, bahwa nanti akan terjadi yang disebut dengan pembalikan skala nilai, bahwa keturunan dari perempuan itu akan menjadi penebus. Nah, para petigami yang mengasihi Tuhan, kita memahami pada malam hari ini bagian daripada firman Tuhan ini, yaitu kita pun bagian daripada perjalanan Mesias itu sendiri. Dalam bagian ini, seperti apa perjalanan Mesias itu pada sejarah kita masuk dalam sejarah kerajaan Allah itu, yang baikkah atau yang buruk?
yang menerima Yesus kah? Atau yang menolak? Yang suam-suam kuku kah? Atau yang sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus itu sendiri? Tetapi mari kita belajar pada satu bagian ini, bahwa sejarah perjalanannya tinggal menunggu satu babak lagi. Kalau kita perhatikan liturgi itu tadi kan ada 4 liturgi, ya, kejatuhan, lalu ya, penciptaan, kejatuhan, lalu nubuatan, dan yang terakhir itu adalah kelahiran. Tetapi yang terakhir kepada kita disampaikan firman Tuhan adalah menanti kedatangannya yang kedua kali. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, nanti kita ditemukan seperti apa? Itulah perjalanan kita bersama dengan Tuhan Yesus. Pada waktu nanti Tuhan Yesus datang kedua kali, kita sedang didapati sedang bersama Dia, atau sedang bersama dengan dunia yang menolak Yesus. Seperti orang-orang Nazaret. Sekalipun di Nazaret tempat Yesus dibesarkan dan dia disebut orang Nazaret, tetapi orang Nazaret telah menolak Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini dalam merayakan Natal ini? Paling tidak kita bertemu 3 babak orang-orang yang menolak Yesus. Yang pertama, dia fokus pada ritual dan perayaan-perayaannya, tetapi mereka tidak masuk dalam esensinya. Mereka tidak masuk kepada penebusannya. Banyak hari ini orang merayakan Natal, tapi dia tidak turut di dalam rombongan keselamatan yang dibawa oleh Natal itu. Di mana-mana kita bertemu perayaan Natal, perayaan Natal, perayaan Natal. Bahkan di Istana Negara secara nasional perayaan Natal. Tapi acap kali mereka membuat perbedaan ibadah. Lalu setelah ibadah nanti ada perayaan. Makanya dalam liturgi kita diajarkan hari ini, mari kita gabung aja semua. Tidak ada khusus untuk ibadah, tidak ada khusus untuk perayaan. Mari kita gabung. Sehingga kita mengerti hari ini, di situ pun sama hikmatnya. Dan puncak dari perayaan Natal ini adalah diri kita menerima Yesus. Bukan soal kita merayakan Yesus, tapi diri kita bersama dengan Tuhan Yesus. Itulah puncak yang diinginkan oleh Mesias. Kita berada di dalam sejarah kerajaan Allah. Di dalam, bukan berjalan bersama, tapi kita hidup di dalam Mesias itu sendiri dan penebusan Kristus itu sendiri. Yang kedua, di dalam keadaan seperti ini, banyak orang hari ini merayakan Natal, masih syukur. Sebab banyak juga orang yang tidak sanggup merayakan Natal. Jangan heran, ada orang Kristen tidak merayakan Natal. Kalau nanti pergi kemana-mana bertemu dengan orang-orang Kristen yang tidak merayakan Natal, tidak usah heran. Sebab apa? Bagi mereka tidak perlu ada kedatangan Allah menjadi manusia. Maka selanjutnya tidak ada Paskah bagi mereka. Sebab bagi kita adalah Natal dan Paskah itu satu paket. Dia datang untuk apa datang? Tentu untuk mati menggantikan manusia berdosa. Dia harus tuntaskan kematiannya di kayu salib. 3,5 tahun kemudian tuntas dipraktekkan oleh Tuhan Yesus Mesias itu sendiri. Maka Mesias itu karena dia telah mempraktekkan, dia menggantikan manusia berdosa. Oleh karena itu, hari-hari ini sebagai orang Kristen, sebagai pemuda-pemudi, kita harus melihat dan menerima kenyataan bahwa Natal dan Paskah itu satu paket. Tidak ada orang merayakan Natal tapi tidak merayakan Paskah. Demikian juga sebaliknya, tidak mungkin merayakan Paskah tanpa Natal. Dari mana Paskah datang kalau nggak ada Natal? Maka ketika ada teman tidak merayakan Natal, saya berkata kepada dia, jadi untuk apa kau belajar Alkitab? Tidak kau pelajari kedatangan Tuhan? Dia banyak aja jawabannya. Dan orang-orang seperti itu ada di sekitar kita. Maka firman Tuhan katakan kepada kita, waspadalah. Sekalipun menyebut nama Yesus, mungkin itu Yesus yang lain.
Kalau kita bertemu Injil yang benar itu ada 4. Tapi jangan sampai bertemu Injil Barnabas, seolah-olah nama Barnabas, tapi itu adalah Injil yang palsu. Jangan juga nanti bertemu dengan Injil Thomas. Jangan juga nanti bertemu sekian puluh kitab-kitab yang disebut Injil, tapi sebenarnya bukan Injil. Demikian juga dengan kita hari ini, dengan merayakan Natal. Mari kita belajar Natal itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang terakhir, bahwa dalam merayakan Natal ini banyak sekali ritme yang disebut dengan bagian untuk bargaining. Apa itu bargaining? Natal itu seringkali dipakai dan digunakan sebagai sarana untuk keuntungan pribadi dan keuntungan tersendiri di luar daripada keuntungan Kristus. Maka di dalam perayaan-perayaan Natal itu kita perhatikan banyak orang membuat satu janji. Tuhan, kalau nanti dalam merayakan Natal ini saya mendapat kekasih pacar yang sudah lama saya taksir dan dia ternyata nanti mau, berarti betullah saya merayakan Natal. Akan saya lanjutkan. Ada juga yang berkata seperti ini, Bapak Ibu, saudaraku, khususnya para P3MI. Kalau nanti dalam merayakan Natal ini ternyata lamaran-lamaran pekerjaan yang saya kirim, CV yang saya kirimkan itu apply, lalu direspon, betullah saya merayakan Natal, dan lain-lain. Pertanyaan kepada kita hari-hari ini, apakah betul seperti itu cara kita merayakan? Bagi sebagian orang itu dipandang sebagai satu petunjuk mencari kehendak Tuhan. Tapi sebenarnya ketika kita belajar dari firman Tuhan, nats yang kita baca ini, Yusuf dan Maria tidak belajar seperti itu. Mereka melakukan segala aktivitas itu secara rutin dan biasa. Ya tidur. Nah, ketika tidur, ini pasti di malam hari. Kalau tidur di siang hari, namanya mimpi di siang bolong. Ini pasti malam hari. Lalu ketika Tuhan berkata, Yusuf, bangunlah, bawalah bayi itu dari bumi. Apa yang dilakukan Yusuf? Tunggu pagi dulu Tuhan, tunggu subuh. Masih gelap. Tanggung nih 2 jam lagi tidur. Tarik selimut lagi. Enggak begitu bunyi firman ini. Lalu langsung dia berbunyi. Langsung dia bergegas. Nah, bagaimana membawa bayi usia 1 tahun? Nah, kalau pemuda-pemuda ini kan tidak tahu. Tapi bagi kami yang sudah pernah merawat anak dari kandungan sampai lahir, ngerti. Sosen itu, mana Sosen? Ini besar di mobil. Karena kami tinggal di Bekasi, melayani di Jakarta Pusat, yang macetnya tidak ketulungan. Selama 3-4 tahun kami melayani di sini. Lalu pagi-pagi dia masih tidur, kami angkat, taruh di bangku kedua. Jalan jam 5. Kalau lewat jam 5, jalan tol itu sudah macet merayap. Bisa sampai jam 8 nanti di Jakarta. Lalu ditaruh dia di TK. Kami ke gereja, ke Kelapa Gading ditaruh. Lalu nanti jemput, bawa lagi ke gereja. Latihan kor, latihan ini, latihan itu. Wah, di sana kan latihan kor gak habis-habisnya, banyak sekali. Latihan kor, latihan ini, tanpa habis. Jam 11 selesai. Dia sudah tidur di belakang-belakang gereja itu, di bangku-bangku itu. Angkat, naik mobil. Dia tidur sampai di rumah. Besok pagi dibawa begitu juga. Nah, bagaimana merawat bayi? Harus kita rawat dengan baik supaya dia tidak rewel. Bayangkan bayi Yesus diprediksi tidak lebih setahun, tapi sudah harus dibawa oleh Yusuf dan Maria. Tidak naik mobil. Paling banter naik keledai. Dan kita tahu naik keledai itu. Ada yang pernah naik kuda di sini? Ada yang pernah naik
kerbau di sini atau sapi. Itu nggak ada joknya, tempat duduknya empuk nggak ada AC-nya. Jadi kalau kakinya ke kanan, kita harus miring kanan dikit. Maaf nih, bokong kita kanan kiri gitu kalau naik sapi atau kerbau. Maka Maria, apakah dia bonceng samping naik geledah itu? Seperti di beberapa poster saya lihat kan Maria bonceng samping. Ya pasti jatuh. Gak pernah ada sejarah naik geledah itu bonceng samping. Naik motor iya boleh bonceng samping. Tapi kalau naik hewan gak mungkin bonceng samping. Pasti dia ngangkat. Perhatikan bagaimana seorang ibu membawa bayi, ngangkang, naik sapi, naik kuda, naik keledai. Pasti kita mengerti kesulitannya. Dan Hawa di sana di gurun itu tidak bisa diprediksi. Bisa sebentar badai gurun, bisa sebentar nanti angin kencang, bisa sebentar nanti ini dan itu. Dia membawa bayi. Lalu kita berpikir itu kan bayi yang adalah Tuhan, pasti dia kebal dan imun terhadap semua virus. Kan dia harus jadi manusia 100%. Maka dia harus lewat semua bagian dari apa yang disebut dengan rintangan alam tersebut. Pernah nggak Yesus batuk-batuk waktu masih bayi itu? Iya. Masa sih tidak? Kan dia harus manusia 100%. Maka dalam hal ini kita belajar bahwa merayakan Natal ini, pada bagian yang ketiga ini, kita harus diperhadapkan dengan bahwa Natal itu adalah yang realistis bersama dengan petunjuk dari Tuhan. Mari hari ini kita merayakan Natal itu dan kita merayakannya bersama, dan hari ini kita bersukacita khususnya di gereja kita karena ini penutup. Sebentar lagi PWMI yang terakhir nanti yang menutup pada akhir bulan dalam merayakan Natal. Tapi kita bersukacita, dan yang saya lihat jauh lebih penting hari ini adalah ketika kita merayakan Natal ini, kita boleh bekerja sama dan nanti akan disuguhi dengan konsumsi. Itu bukan buatan catering, tapi buatan oleh para pemuda-pemudi. Dan kita disuguhi dengan jamuan makan itu bukanlah kita pesan dari restoran misalnya 5 rasa, bukan. Tapi diolah oleh tangan-tangan pemuda-pemudi di tempat ini. Dan kita bersyukur kita boleh berbagi, dan itulah cara gereja purba merayakan Natal, dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka, seperti liturgi tadi. Pada waktu gereja purba merayakan Natal, mereka semua berliturgi, membacakan firman satu demi satu. Belum ada pada waktu itu ditemukan lagu Jingle Bells, tidak ada begitu mereka pada waktu itu. Tetapi gereja purba pada tahun 100, tahun 200 merayakan kedatangan Tuhan, mereka membaca ayat seperti itu. Maka saya termasuk salah satu yang diberkati dari rangkaian liturgi pertama sampai dengan terakhir. Maka di closing dengan firman Tuhan ini. Itu jaraknya ribuan tahun dan kita ada di dalamnya. Dan ribuan tahun ke depan atau berapa tahun ke depan yang tidak seorang pun yang tahu. Kita yang jelas sudah ikut di dalam perjalanan Mesias itu sendiri. Dia mempunyai sejarah perjalanan sendiri, tapi kita tidak tersendiri dengan sejarah kita. Tapi kita setiap sejarah kita masuk di dalam sejarah. Itulah sebabnya nanti pilihlah, doakanlah P3MI. Tidak usah doakan yang disiring sana yang tidak jelas, yang jenggotan kah, atau yang celana cingkrang kah, atau yang enggak usah tergoda. Kalau kuliah di tempat ini, mari merayakan Natal. Tuhan, saya mau berdoa. Misalnya saya mau mendoakan Julina. Ini silakan, tapi tidak boleh membuli. Itulah sebabnya pada bagian perayaan Natal ini sebenarnya ada satu sukacita sejarah kita masuk dalam sejarah Allah. Sejarahmu dalam PDKT masuk dalam sejarah Allah. Maka nanti ketika selesai kuliah, kau akan bawa orang itu bersama dengan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Itu jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Khususnya P3MI. Kalau Bapak Ibu jangan lain sudah ada pasangannya. Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Tuhan Bapa di surga, kami naikkan syukur atas firman-Mu, perjalanan kerajaan-Mu sampai kepada kami, dan kami turut dan telah berada di dalam kerajaan-Mu, dalam perjalanan kenesia saat itu sendiri. Berkatilah kami Bapa. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya bahwa Allah sanggup memberkati, melimpahi karena anugerahnya. Mari kita mendengarkan kata sambutan dari Ketua P3 ini. Salam Bapak Ibu. Pertama-tama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 10 Januari 2026, Natal Persekutuan Pemuda Pemudi Metodis Indonesia di Magelang, Banjarmasin terlaksana dengan baik. Dan yang pertama, kami dari P3 ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta yang selalu mendampingi kami dan memberikan arahan kepada kami. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman panitia yang sudah berusaha dalam melancarkan Natal ini. Kita yakin dan percaya bahwa semangat dari teman-teman semua akan terbayarkan oleh kasih karunia Tuhan, di mana terbukti bahwa sebenarnya ini udah memasuki tahun 2026 yang seyogianya Natal itu dirayakan kebanyakan di bulan Desember 2025. Namun hal itu tidak mengurangi rasa semangat dari teman-teman P3 ini, di mana banyak hal yang telah dilalui untuk melancarkan kegiatan Natal ini. Nah, berikut mewakili panitia, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu undangan kami yang telah berhadir pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan lewat Natal ini. Mari kita pulang dengan membawa sukacita. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita. Dan saya mewakili panitia mengucapkan selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Dan akhir kata saya juga meminta maaf apabila ada kurangnya dari acara kami. Sekian mungkin dari saya. Salam. Terima kasih atas kata sambutan dari Ketua P3 ini. Kita menyambut panggilan menjadi murid. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti padang gurun di masa di padang gurun. Kita akan mengangkat lagu pujian kasih setiamu nyata bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku.
mengangkat lagu pujian Ku Mau Beritakan. Yesus Tuhan
dibacakan oleh Bapak Pendeta James Kemudi. Tuhan Bapa di surga, kami naikkan syukur atas persembahan yang kami kumpulkan. Kami serahkan 2 kantung ini Bapa, 1 untuk kas PGMI dan 1 untuk kas perayaan Natal. Panitia Natal Tuhan berkati dan berikan hikmat kepada P3MI khususnya Bapak DBH mengelolanya, sehingga semakin kemandirian dalam kas dan operasional pelayanan P3MI semakin nyata. Berkati dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami juga mengucap syukur kalau kami dapat memberi yang terbaik. Kami serahkan ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati juga untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati supaya tercipta damai, khususnya dengan KUHP dan KUHAP yang baru yang diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026, yang di dalamnya diaturkan tidak boleh ada mengganggu ibadah agama-agama apapun. Dan kami naikkan syukur atas bunyi dari pasal ini, kiranya ini menjamin cara Tuhan menolong gereja-gereja Tuhan atau persekutuan Kristen di rumah-rumah atau di mana-mana untuk terhindar dari gangguan para radikalisme, intoleransi beragama yang belakangan ini marak di negeri kami ini. Kami berdoa, ampunilah para intelektual, tokoh-tokoh yang merancang hal tersebut sehingga mereka bertobat dan terjadi pertobatan. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, khususnya yang di PGI bersatu dan juga untuk menebarkan Injil sehingga semua rakyat dapat mendengar Injil ini. Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk GMI. Tuhan berkati baik GMI wilayah 1, wilayah 2, Kota Pengembangan. Berkati juga distrik-distrik, resor-resor. Berkati juga setiap jemaat lokal dan para hamba Tuhan, majelis, guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu. Berkati, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak untuk cuaca yang baik selama perayaan Natal, dan kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan untuk penjangkauan dan beberapa gereja sinode yang terpapar oleh karena bencana khususnya di Sumatera. Tolonglah mereka juga Tuhan. Kami terus berdoa untuk bumi Kalimantan di mana kami berada, agar kiranya di Borneo ini terjadi terus penginjilan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus oleh semua gereja-gereja dan orang-orang Kristen, sehingga banyak orang mengenal Tuhan dan dimuridkan. Kami serahkan ini menjadi satu kegerakan Tuhan untuk memenangkan Kalimantan bagi kemuliaan Tuhan. Secara khusus berkati para P3MI yang sedang dimuridkan oleh gereja-gereja dan juga para mitra gereja, khususnya Perkantas. Tuhan memberkati dan menolong sehingga dapat ambil bagian dalam pemuritan mahasiswa-mahasiswa, tidak sekedar membawa mereka ke gereja, tetapi juga memuridkan para mahasiswa ini menjadi pemimpin gereja di masa mendatang. Berkati GMI Manon Banjarmasin yang memuridkan para pemuda-pemudi, khususnya para mahasiswa dan para pekerja. Terus Engkau memberkati berhikmat sesuai dengan kurikulum GMI untuk membawa mereka kepada kemaksimalan hidupnya sebagai pemuda Kristen, untuk mempersiapkan masa depan, karena di tangan mereka juga masa depan gereja. Dan Engkau memberkati perkuliahan mereka, pekerjaan mereka, dan juga Engkau memberkati pergaulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu untuk gereja-Mu menjadi bagian daripada gereja-gereja yang ada di Banjarmasin, Kalimantan, sehingga kami bersama untuk melakukan tugas dan fungsi misi Tuhan yang mulia ini, membawa Kristus kepada banyak orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami serahkan ini menjadi dupa yang harum di tangan-Mu Bapa di surga. Terima kasih. Kami serahkan ini sekali lagi dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati para pelayan, guru sekolah minggu, dan Kau memberkati juga ibadah kami besok, dan beri kami kesehatan di tengah cuaca yang kurang baik. Engkau memberkati Banjarmasin, di saudara kami yang berada
di daerah terpapar oleh air pasang yang naik, supaya segera surut ya Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu. Sempurnakanlah doa kami ini Bapa dalam doa yang telah Kau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang bersalah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kepada arahkanlah hatimu, tengadahkan tanganmu dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang disempurnakan dengan kedatangan Sang Firman menjadi daging, yaitu Yesus Kristus, menyertai, memelihara dan menopang menolong setiap kita di dalam tahun baru ini, dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin.